Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat, nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita semua bisa bertemu walau dalam virtual ya. Insya Allah tidak mengurangi semangat anak-anak dalam belajar di rumah ya. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Untuk hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita ya. Tujuan pembelajaran hari ini dengan mempelajari buku paket dan sumber lainnya, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Yang ketiga, dengan mempelajari buku paket dan sumber lainnya, siswa mampu menjelaskan pola lantai secara benar ya. Yang pertama yaitu perpindahan panas atau kalor ya. Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Perpindahan kalor secara konduksi umumnya terjadi pada zat padat. Diibaratkan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan siswa dengan teman-teman ya. Ini ibaratnya memindahkan buku tapi secara bergantian ya, dan tidak mengalami perpindahan zat perantaranya, hanya panasnya saja yang mengalami perpindahan ya. Contoh peristiwa konduksi yaitu diantaranya panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor ya. Yang kedua, ujung spatula yang akan terasa panas saat digunakan untuk menggoreng. Yang ketiga, setrika listrik merupakan salah satu alat yang menggunakan prinsip kerja konduksi ya. Ini setrika itu prinsip kerjanya yaitu konduksi. Untuk selanjutnya yaitu perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku, kamu juga termasuk ikut berpindah. Nah, ini ilustrasinya perpindahan kalor secara konveksi. Jadi anak-anak juga ikut berpindah, zat perantaranya ikut berpindah ya. Kita lihat contoh peristiwa konveksi itu apa saja. Yang pertama, air dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Yang kedua, konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan nelayan untuk melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Selain itu, penggunaan cerobong pada pabrik itu juga termasuk salah satu ciri-ciri
konveksi ya. Yang ketiga yaitu perpindahan secara radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Panas langsung mengenai tubuh kita ya. Contoh radiasi yaitu pancaran sinar matahari yang menyinari bumi. Yang kedua, kita akan merasakan panas saat berada di dekat api unggun. Yang ketiga, ketika kita memakai pakaian hitam pada siang hari, maka badan kita akan terasa lebih panas jika dibandingkan dengan memakai baju yang berwarna putih ya. Itu tadi peristiwa perpindahan kalor ya, ada 3 macam yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar materi tentang pola lantai ya. Ini sudah ada di semester 1, ini hanya mengulang ya. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari berkelompok. Dalam tarian terdapat 2 garis dasar ya. Ada 2 pola garis dasar, yaitu garis lurus dan garis lengkung ya. Garis dasarnya itu hanya 2, yaitu lurus dan lengkung. Posisi garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, ini horizontal, vertikal, ini vertikal ya, dan diagonal atau miring. Pengembangan pola garis lurus dapat berupa pola lantai segitiga, pola lantai segi 4, pola lantai segi 5, dan zigzag. Pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, antara lain pola lantai lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bu Guru harapkan anak-anak tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia ya. Tetap belajar dan jaga ibadahnya, jangan sampai anak-anak bermalas-malasan ya. Demikian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.